maka pendidikan dalam agama itu sangat dituntut. Nah, maka Luqmanul Hakim manteng bubut saat Luqmanul Hakim manteng kecil-kecil, masih kanak-kanak anaknya, sudah di dalam pendidikan. Luqmanul Hakim menteri kan? Luqmanul Hakim itu pernah diceritakan oleh Allah Ta'ala dan diabadikan oleh Allah Ta'ala. Ada yang menyatakan bahwasanya Luqmanul Hakim itu adalah seorang aulia Allah. Ada yang menyatakan, sebagian daripada pendapat yang menyatakan bahwasanya Luqmanul Hakim itu adalah Nabiullah. Namun yang kuat pendapat adalah beliau termasuk sebagian daripada waliullah. Luqmanul Hakim selalu mengarahkan anaknya kepada tempat-tempat di mana tempat itu yang dibutuhkan dalam agama. Artinya kenal keparahan ini. Dari semenjak kecil hingga dewasa, Luqmanul Hakim selalu keparahan kepada tempat-tempat yang berakidah, kepada tempat-tempat yang di sini adalah butuh pendidikan agama. Hingga suatu saat Luqmanul Hakim sudah mulai lemah. Artinya katuha. Usia sudah lanjut. Suatu hari Luqmanul Hakim untuk meyakinkan bahwasanya apa yang sudah diajarkan kepada anaknya diterima dan diserap oleh anaknya, akhirnya Luqmanul Hakim suatu hari memanggil sang anak. Sabahuro Luqmanul Hakim buhoyan, kenole nyo ayah ke Tuhan. Sang kemungkinan besar yang tua, lun pegah bak kata lung hana mungkin le untuk lung menghudip kehidupan yang sangat panjang. Pakan hayana tua karena usia lun terbatas. Yang namun hayana tua sebelum lung wo ba Allah Ta'ala, lung manteng terbeban rasa amanah yang dalam dada lung. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku ini mengemban tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah itu masih terbising sangat di kepalaku. Seandainya amanah ini saya titipkan kepada gunung, mungkin gunung akan meletus, tidak akan sanggup untuk menerima amanah ini, wahai anakku. Hai anak tua, seandainya amanahnya lung puduk pak gunung, sungguh gunung hanitun akan bertuk. Seandainya pula amanah ini yang diembankan di dalam pikiran saya, wahai anakku, saya titipkan ataupun saya lemparkan ke dalam lautan, sungguh air lautan akan tumpah keluar. Paken, dikarenakan tak sanggup menerima amanah apa yang saya terimakan. Seandainya saya gantungkan di atas pokok kayu, mungkin tak ada satu cabangnya pun akan selamat. Pasti akan semuanya patah. Maka hai anak tua, amanah yang dalam pikiran lung hai anak tua, seandainya lung cok lung lom lam laut anu ia laut akan ditengah kena udara. Menyalung cok amanahnya lung lihat babak kaya hai anak tua, mungkin bak kaya mesti krek cabung han akan tinggal. Abih duruh kena bumau. Nyandung tingkat hai anak tua. Maka oleh karenanya wahai anakku, sebelum aku memejamkan mata, aku kembali kepada hadaratku, yaitu hadarat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah amanah yang dititipkan kepadaku, wahai anakku. Sebelum aku berpulang ke rahmatullah, sebelum aku nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan urusan keluargaku? Maka jauh sebelum aku tiada, wahai anakku, aku bertanya kepadamu. Ya bunayya. Pertanyaan yang pertama Luqmanul Hakim menanyakan kepada anaknya adalah, ya bunayya, wahai anak lung, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Yang hai anak tua, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah apabila aku telah tiada nanti? Adakah jabatan akan memalingkanmu daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gara-gara jabatan sehingga kata akan dapat paling draw daripada perintah? Kitanya Luqmanul Hakim. Gara-gara apa yang sehingga hai anak tua? Apa gara-gara nanti dikarenakan karena engkau butuh kepada biaya hidup, engkau akan meninggalkan agamamu, memaling dirimu kepada akidah yang lain?
Tolong dijawab, hai anakku. Seandainya ini tidak engkau jawab, sungguh beban dan derita selalu akan menimpa diriku hingga aku berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan anak Luqmanul Hakim, anak yang bijaksana, anak yang berilmu, selalu juntun ke dalam ilmu, akhirnya dijawab oleh anak Luqmanul Hakim. Apa jawabannya? Ya abati, wahai ayahku, inni ta'budu ilahaka. Wahai ayahku, aku akan menyembah sebagaimana Tuhan yang engkau sembah. Kun liman Luqmanul Hakim, hai anak mutua, seandainya lung wo ba Allah Ta'ala, singoh hai anak mutua segalom lung wo ba Allah Ta'ala, lung tanyang ba kata dile, pu hai anak mutua yang akan tak sembah apabila lung wo ba Allah Ta'ala. Anak Luqmanul Hakim menjawab, inni ta'budu ilahaka. Ya abati, wahai ayahku, long akan long sembah sebagaimana Tuhan yang sembah liron. Yang mana dijawab oleh anak Luqmanul Hakim. Kenapa kan? Ditanya oleh Luqmanul Hakim, kenapa aku bertanya segitu wahai anakku? Karena untuk memalingkan dirimu daripada akidahmu, daripada agamamu, daripada anutanmu, itu sangat mudah. Apalagi hari-hari ini dan dewasa-dewasa ini dan kejadian-kejadian saat ini yang kita tengok takala orangnya di Aceh, khususnya masuk broken kita tengok uru-uru yang taat kepada agama dikarenakan faktor ekonomi ataupun sesuatu yang lain, akhirnya mereka meninggalkan agamanya sendiri, berpindah kepada agama lain. Perpindahan mereka yang sekarang orangnya yang viral-viral di media sosial bukan karena perbandingan agama, bukan. Kan gara-gara pindah agamanya perbandingan diteliti dalam Islam, ada kekurangan dalam Islam, di sana lebih baik, lebih bagus. Kan faktornya, pusing faktor, nyan faktor mandung didasari oleh latar belakangnya. Nah ya ladom faktor gara-gara hanapeng. Ada faktornya gara-gara tidak ada uang. Ada faktornya kecewa. Nah yang sebagian murtadin Aceh orangnya yang kecewa aja nggak apa-apa. Tapi yang harus diketahui yang bahwasanya kebanyakan orang Aceh yang pindah agama sekarang bukanlah dikarenakan faktor perbandingan agama, bukanlah faktor perbandingan agama sehingga mereka mendapatkan keyakinan di tempat yang lain. Akan tetapi saya ulangi kembali, itu dikarenakan faktor ada sesuatu hal yang lain, makanya pindah keyakinan. Maka sedini mungkin hari ini kita membentengi generasi-generasi, jangan nanti dikarenakan lemahnya akidah, tak sanggup menahan sedikit kesengsaraan di dalam kehidupan ini, akhirnya memindahkan keyakinan kepada keyakinan yang lain.